Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Zeza Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama guru kita bersama Kiai Haji Abdul Wahab Maimun, semua keluarga besar Mbah Maimun, Gus Yofur, Neng Nadia, semuanya kita hormati, dari Pertamina semuanya, wonten Mas Ari, wonten Mas Solihin, Mas Latif, semuanya saya hormati. Saya sebetulnya sudah 3 tahun yang lalu sering dimintai ngaji sama Pertamina, dan karena saya sudah daftar jadi resi, tengok-tengok di rumah itu sudah nggak mau ya. Alhamdulillah Pertamina punya cara yang agak nggak benar itu, memanfaatkan Gus Yofur ngundang saya. Semoga Allah memaafkan. Itu otak politiknya masih jalan. Tapi alhamdulillah semoga ini kesalahan yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Karena politik itu penting. Dulu itu ada orang berdoa di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya itu agak ganggu itu, agak menteror. Ya Allah, jika saya jadi orang baik, maka yang senang ini kekasihmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau saya jadi orang jelek, itu yang senang musuhmu, yaitu setan. Monggo terserah, jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan atau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Itu kata Allah, ini agak repot. Intinya terus, ya sudah kamu jadi orang baik saja, biar kekasih saya senang. Jadi kadang-kadang hubungan dengan Allah juga harus pakai politik gitu. Jadi in kuntu sholihan surra habibuk. Kalau saya jadi orang soleh maka yang senang kekasihmu. Kalau saya jadi orang jelek yang senang itu musuh engkau. Terserah jenengan sebagai Tuhan milih mana, menyenangkan kekasihmu atau menyenangkan musuhmu. Jadi kadang-kadang dalam dunia ngaji itu juga harus ada akal-akalan gitu. Saya berkali-kali jadi korban. Sebenarnya saya senang uzlah itu bukan karena bapak. Satu, iktifa dengan kiai yang sudah ada. Kedua ya, bapak saya itu namanya Kiai Nur Salim, itu punya bapak namanya Mbah Nur Sam. Sepuh-sepuh itu memang uzlah. Mungkin faktor gen. Jadi saya membatasi sekali. Tadi neruskan ngajinya Gus Yofur, saya disuruh agak lama, tapi bukan lama, agak lama itu ya 15 menit. Sambil nunggu Gus Idror. Tadi beliau cerita Mbah Maimun itu menjadikan belajar itu torekoh. Torekoh itu ilmu, kata Mbah Mun, mengajar. Jadi beliau saking tawaduknya enggak pakai bahasa Arab. Memang teks hadisnya itu, Arabnya itu ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha illa dzikrawah wa mawalahu. Awa aliman aw muta'aliman. Jadi dunia ini semuanya terlaknati. Kecuali yang terkait ingat Allah, ingat belajar, ingat ilmu. Saya sering, karena saya ini termasuk peneliti, saya bikin analogi. Ada rumah itu lengkap, ada kamar mandinya, ada kamar tidurnya, ada makanannya. Tentu yang masuk rumah itu terburuk itu adalah nggak ngerti yang punya rumah itu siapa. Nggak punya rumah itu siapa, kamu langsung makan, langsung tidur, langsung memanfaatkan isi rumah itu. Tanpa ingin tahu yang punya siapa. Betapa buruknya itu. Nah, kira-kira seperti itulah pengajaran kita di pesantren. Pertama yang harus kamu ngerti itu ma'rifatullah. Kamu tahu yang punya dunia ini siapa. Kok tahu-tahu kamu pakai minyaknya kamu bor waris, terus dijual, terus menghidupi sekian banyak orang, itu milik siapa? Itu udah milik direkturnya, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ngerti itu nomor 1. Jadi ya sama, kamu mau sowan sini itu harus matur Mbah Ubab sebagai putra Mbah Mun tertua, matur Mbah Yofur. Kalau ngundang saya ya harus lewat Gus Yofur. Jadi pokoknya harus ngerti dulu gitu. Intinya itu harus ngerti dulu. Itu ada orang Gus biasa dimarahi istrinya tuh senengnya sama saya bukan main. Karena saya sering cerita ilmu itu penting, yang bikin orang nggak kaget tuh ilmu. Kamu tahu kan istri kamu pantangannya itu kamu pulang nggak bawa uang, udah gitu punya cerita di luar kamu tuh nggak macem-macem. Ya Gus tahu. Setelah pulang betul-betul nggak bawa uang, ada kabar kamu macem-macem. Istri kamu marah nggak marah? Setelah marah betul, Anda harus bangga karena itu sesuai teori ilmu Anda. Akhirnya setiap dimarahi istri itu
Dia bilang, ternyata ilmu saya akurat. Ilmu saya benar gitu. Jadi ilmu itu penting supaya kalau kita ngalami apa-apa itu tidak kaget. Di mana-mana atasan itu ya marahi bawahan. Bawahan itu takut sama atasan. Suatu saat kamu dimarahi Pak Ari, ya berarti sodako ilmu saya memang akurat. Karena tidak ada ilmu yang mengajarkan bawahan marah sama atasan. Ya sudah, anggap saja itu sesuai teori. Jadi enak lah, anut ilmu itu enak. Tadi kalau Gus Zofur cerita dulu di Madrasah Sarang sampai di Al-Azhar, itu takutnya Kiai itu kalau diancam santri itu boyong. Memang ketika saya ngaji sama mas saya Sarang termasuk sama Mbak Ubab itu masyhur itu. Kalau ada orang nggak naik kelas, itu kiainya diancam saya naik atau kembali ke terminal. Itu kiai biasanya takut. Itu cerita terkenal. Ternyata di Al-Azhar sama. Tadi ada anak Thailand nggak hafal 8 juz, bawa tiket Gus. Saya pulang ke Thailand nggak jadi orang, Pak dosen yang dosa. Lulus. Nah itu di cerita-cerita yang diceritakan Said Muhammad termasuk di Abu Abdul Farad juga gitu. Ada orang tuh dosanya banyak sekali, kesalahannya banyak sekali. Sampai diceritakan itu kesalahannya digelar itu tis'atan wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin maddul basor. Jadi dokumen kesalahannya itu 99 box kotak, per kotak itu sepanjang mata melihat. Sampai orang ini putus asa karena pasti masuk neraka. Tapi kata Allah, kamu tenang saja. Dan Allah itu sangat, ya kalau boleh dibahasakan tuh sangat fair. Sampai Allah tanya, adzolamat kakatabati, apa para penulisnya itu dolim sama kamu sehingga sentimen kalau kamu jelek ditulis, kalau baik gak ditulis. Enggak Gusti, memang saya salah betul. Jadi di antara pertanyaannya Allah itu adzolamat kakatabati. Akhirnya terus sampai itu nyata salah, terus kata Allah, la zulma alaikal yaum, kamu tenang saja, kamu punya satu kebaikan. Terus Allah mengeluarkan satu kotak kecil. Terus kata orang itu, sudah Gusti, gak usah, gak penting. Masa 99 box dilawan kotak kecil. Tapi di situ isinya itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika malaikat disuruh nimbang sama, coba timbang kesalahan yang sebanyak itu dengan hadil kalimat. Fatosat as-sijillat. Ternyata yang menang itu kalimat la ilaha illallah, yang ini salah, gak diabaikan. Itu terus kata hadis terakhir, fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Dibanding kalimat ini semuanya itu gak ada artinya. Karena kira-kira logikanya gini, malaikat bisa diteror sama Allah. Kamu berani ngabaikan nama saya. Jadi kalau saya dipanggil orang 1000, terus satu Gus Zofur, itu milih Gus Zofur, kamu berani mengabaikan putra Mbah Maimun, kan saya tidak berani. Jadi kira-kira gitu. Malaikat ditanya sama Allah, kamu berani mengabaikan kalimat la ilaha illallah? Ya tidak berani Gus, dia sudah menangkan. Jadi intinya itu penting sekali kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sujud tadi yang diajarkan Gus Zofur. Apalagi tahajud, terus dilihat anak, katanya seneng sekali. Ternyata bapak saya ahli tahajud. Kalau nggak dilihat ya diceritakan Gus baginya. Tapi apapun itu supaya analogi agama itu dimulai diantaranya selain Quran, hadis, ijma itu kias. Kias itu analogi. Ya kayak tadi, kamu masuk rumah, di situ semuanya lengkap, fasilitas lengkap. Kamu pakai aja tanpa terlintas tahu yang punya itu siapa, yang mengizinkan itu siapa. Betapa buruknya itu. Sama betapa buruknya kita nikmati alam raya ini kemudian tidak tahu yang punya siapa. Nah, mengerti itu disebut ma'rifatullah. Orang yang tidak ngerti itu termasuk dalam riwayat tadi ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrawah wa mawalahu aw aliman aw muta'aliman. Gini ku ngoten mawon nak kata-kata sing bingung mboten kula tok, jenengan luwih bingung. Mergo napa nggih? Repot kabeh lho. Ilmu nak kakean repot. Kula mawon repot malah jenengan repot. Soalnya tak janjeni swarga ngoten mawon kersane seneng. Mau jare Gus Gofur ngoten. Ado-ado Semarang rene numpak bis mlebu hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan apa ilal jannah. Jadi pokoke ngaji teng adat pesantren Gus, pokoke sing seneng mboten ngancam-ngancam wis. Ini wasiate bapak kula. Bapak kula sering cerita, wong ning omah diamuk bojone utange akeh, ning tempat ngaji diancam neraka. Dadi ning omah diancam, ning tempat ngaji diancam. Jadi min jahanam ila jahanam. Kata bapak saya, pokoke ngaji ku sing seneng. Alhamdulillah, guru saya juga guru bapak saya, Mbah Maimun tuh kalau ngaji ya guyon gitu. Sampai pernah beliau cerita,
Aku tahu disalahno wong ngaji kok guyon terus. Dewe Bamun lucu. Mergo aku wis iso maca, cara rapati iso ya ora iso guyon mergo wis meruntus roh kitab iku. Pas kok mikir terkipe piye wis meruntus. Ora kober apa? Guyon. Supir nampun ahli kan santai mawon guyon, nak latihan kan. Jadi kadang-kadang guyon itu buktekno alime orang tertentu tapi tentu yang sekali berbahmun, yang sekali berorang-orang. Nggih mboten mawon kula kepengin nggih pokoke jenengan ngerti lah kenapa yang tidak malun, yang tidak terlaknati itu orang yang ngerti karena kamu masuk Pertamina harus tahu direkturnya siapa, prosedurnya kayak apa, masuk rumah juga gitu, nyupir juga gitu. Pertama yang harus tahu ini remnya kayak apa, semuanya harus tahu. Dan tentu di alam raya ini yang penting adalah tahu. Makanya Imam Bukhari ketika cerita babu fadilatil ilm, terus beliau mendalil qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Kata beliau kalimat yang menyelamatkan dunia akhirat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya kata ilmu yang bisa mendahului kalimat itu yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalimat yang sesakral itu enggak ada kata yang mendahului kalimat itu kecuali kata ilmu yaitu fa'lam. Kata Imam Bukhari fabada'a bil ilmi. Nggih ngoten mawon Mas Ari, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim kita haturkan terima kasih. Kemudian sebelum kita beranjak kepada acara selanjutnya, kepada audiens dipersilakan untuk bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Muhammad Nasoha dari JPPU Ahmad Yani. Saya akan menanyakan yaitu masalah kalau jasad sudah mati itu di alam kubur. Kalau roh setelah meninggal dunia itu di mana, saya akan tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus dari Semarang. Yang pertama, pada hari ini kami sangat berbahagia karena bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan tergolong tadi yang muta'aliman atau mu'aliman. Yang ingin saya tanyakan pada Gus Baha, tadi ada analog bahwa ketika orang masuk ke rumah yang sudah komplit dengan semuanya, mestinya tidak langsung makan tanpa berpikir sesuatu, ini milik siapa? Lah kaitannya dengan Pertamina Persero yang memang tugasnya mengukur minyak dan sebagainya itu kan pasti ada yang memiliki. Barangkali selama ini belum ada ritual khusus yang mohon izin atau bagaimana kepada yang punya, sebaiknya bagaimana Pertamina adalah mengawali proses-proses yang harus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohnya di mana Gus? Ikut pesawat terbang apa enggak? Itu bagian pengisian bahan bakar pesawat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, yang saya hormati seluruh masyayikh dan dari jajaran Pertamina, terlebih Kiai Haji Abdullah Wahab, Gus Baha, Kiai Haji Abdul Ghafur, dan seluruhnya para ulama yang ada hadir di sini. Langsung saja mengenai roh itu yang saya baca. Jadi Al-Quran itu mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, semua itu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana adat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sini Allah mempunyai sunnat Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Allah itu mempunyai kebiasaan, yang mana kebiasaan Allah itu Subhanahu wa taala itu memberi mustasnayat. Likulli syai'in mustasnayat. Jadi umpamanya orang kalau makan biasanya kenyang, orang biasanya makan akan kenyang, tetapi sesekali kadang makan nggak kenyang. Orang kalau naudzubillah tertabrak, biasanya dengan kecepatan sekian akan meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaan bahwasanya semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana alam
aturan alam itu juga yang membuat Allah, tetapi aturan alam itu tidak bisa mengatur semuanya, ternyata yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesekali berbeda, ada sesuatu yang aneh dari aturan alam tersebut, entah nanti disebut mukjizat, karomat, maunah, dan lain-lain. Nah, menurut ulama yang saya baca, ya, itu roh ini termasuk mustathnayat beserta ada malaikat hamalatul arsy atau apa, itu yang kekal. Termasuk surga kalau nggak salah. Surga itu kan ada khilaf. Surga itu sekarang sudah wujud, surga besok ini loh. Surga besok ini sudah wujud apa ghairu mawjud. Nah itu. Kalau sekarang sudah wujud, masa hancur dulu akan ada lagi. Nah, jadi termasuk pengecualian dari sesuatu yang hancur itu termasuk adalah roh. Jadi roh kita ini yang akan abadi ila yaumil qiyamah. Jadi ini sekian dari kami ya. Ya, terima kasih ini ya Mbah Hasyim Asy'ari itu ya. Mbah Hasyim Asy'ari itu punya kitab namanya Risalatu Ahlis Sunnah wal Jamaah. Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama. Di bab-bab akhir itu ada cerita tentang yang ditanyakan oleh siapa namanya? Pak Nasuha. Ya, ada perbedaan dalam memahami para ulama. Tapi intinya ketika dicabut itu ya, kalau baik ya dibawa ke atas, kalau tidak baik ya mau di atas itu sudah ditolak, tapi terus kemudian dimasukkan ke dalam kubur, lalu ditanya oleh malaikat. Nah, yang menarik itu tidak di dalam kitab risalah itu yang saya baca, dan saya pikir saya perlu menyampaikan ini. Ulama itu yang diantara sekian penjelasan tentang ruh itu yang paling masuk di hati saya itu yang ini. Itu kata ulama itu gini, kamu nggak usah nanya-nanya. Nanti kalau kamu mati udah tahu sendiri. Gitu. Itu paling berkesan. Ya. Kesan, iya ya, benar ini. Kenapa kok harus dikhilafkan? Karena ulama itu imajinasi itu macam-macam. Ada yang katanya yang dihidupkan itu badannya cuma atas tok. Ada yang mengatakan semuanya. Ada yang mengatakan lagi saking bingungnya itu ya atasnya tapi bawahnya ikut-ikutan. Gitu. Saking imajinasi. Terus ulama yang terakhir itu yang menarik. Udah nggak usah nanya-nanya. Sebentar lagi kamu mati dan tahu. Nanti kalau pengen ke dunia nanti bisa cerita-cerita setelah mati tapi. Nah ini yang disampaikan Gus itu kan teori bahwa itu abadi nanti sampai hari kiamat. Bahwa itu tapi penjelasan lebih lanjutnya ya paling enak ya itu Gus ya pokoknya nantilah ya semoga umurnya panjang ini jangan cepat-cepat tahu kalau penasarannya banget ya sudah lah kalau penasaran mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum baik itu yang saya sampaikan wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bedanya senior sama junior. Gus itu tuh junior. Jadi ini kasihan ini masa ngeralat jawaban adiknya. Jadi memang di antara cerita kitab tasawuf itu nanti orang paling pinter ketemu sama orang bodoh itu sama-sama kesimpulannya wallahu a'lam. Nah, Allah yang Maha tahu. Tadi yang Mas Agus ya. Jadi ada sebuah hadis qudsi. Ketika Allah ditanya Nabi Dawud kalau nggak salah. Sebagian riwayat Nabi Musa, pokoknya ditanya orang baik. Ya Allah, nikmat engkau sebanyak ini, lalu saya cara mensyukuri gimana? Kata Allah, cukup kamu tahu yang memberi nikmat itu siapa? Yaitu saya, kata Allah. Yang penting misalnya kalau ngebor ya tahu kalau itu tidak milik mbah tua penunggu kayu besar. Atau dedemit siapa ya, kalau kita muslim ya tahu itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam ilmu yang saya kaji itu bismillah itu boleh ahli fikih mengatakan itu sunnat. Tapi kalau ahli ilmu hakikat bismillah itu satu kelaziman di mana-mana yang kita makan itu
milik Allah. Kekuatan kita makan juga karena rahmat Allah. Apa artinya makanan kalau kita sistem saraf kita rusak gitu? Apa nikmatnya makanan ketika kamu makan ketemu orang yang mau mecat kamu, yang mau nagih kamu, kan hilang semua. Semua kenikmatan yang kita dapatkan ini butuh sekian infrastruktur kalau dalam bahasa Pertamina. Makanannya enak, apanya enak semua. Ketemu orang yang paling kamu benci langsung nek semua. Jadi semuanya itu bisa diatur sedemikian rupa itu kalau ada bismillah. Ada asma Allah yang menghendaki kita ini bisa nikmati yang kita. Ya kalau sampean tanya pamitnya sama siapa? Kalau perizinan ya tanya Pertamina. Tapi kalau izin sama yang punya ya tadi lah. Kalau kita ya tahu kalau itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu mati dulu kalau bab ini enggak perlu mati. Nggih ngoten mawon mugi-mugi paham pun namun takok malih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para masyayikh atas jawaban-jawabannya. Semoga yang memberi pertanyaan lega hatinya, diberikan pencerahan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan atas nama keluarga kepada Kiai Haji Muhammad Idror Maimun. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi takarrama alaina bini'amin la tuhsa wa la tu'ad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami cintai, beliau, kakak-kakak kami dan senior-senior kami, beliau Kiai Haji Abdullah Ubab, Kiai Haji Abdul Ghafur, Kiai Haji Bahaudin, dan juga ada keponakan dan teman kami, adik dari Gus Baha, Gus Umam, ada Gus Rosid, dan juga ada di belakang ada Gus Rokib, satu pondok dengan kami. Tidak lupa yang kami hormati dari jajaran petinggi Pertamina, dari Bapak Jawa Tengah DIY, Bapak Ari Dwi Buja, dan Bapak Solehin, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, kita di sini dikumpulkan dalam majelis yang luar biasa, dihadirkan dengan apa itu didikan sesepuh bangsa. Di sini kita kumpul dengan beliau, didikan dari Kiai Haji Simbah Kiai Haji Maimun, dengan adanya Gus Baha, Kiai Haji Abdullah Ubab, Gus Ghafur, dan juga dari Pertamina, yang mana saya kalau ingat ini, ingat Mbah Maimun, yang mana Mbah Maimun itu sangat suka sekali dengan yang berbau dengan nasionalisme. Apapun yang berkaitan dengan kepemerintahan, beliau sangat mengapresiasi sekali dan sangat suka sekali. Beberapa kali saya yang menjadi putra beliau menyaksikan hal ini. Dan banyak saksinya. Karena kalau kata orang, cinta itu tidak bisa disembunyikan. Ya, cinta itu, orang itu kalau sudah cinta nggak bisa disembunyikan. Dalam arti pasti ada alamat-alamatnya. Sebagian ulama itu mengatakan demikian. Kalau adz-dzahir itu sesuatu yang nampak, itu adalah menunjukkan apa yang ada di hati. Sesuatu yang nampak itu menunjukkan sesuatu, wajah itu menunjukkan apa yang ada di hati. Maka dari bahasa tubuh beliau, Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, beliau sangat mengapresiasi, menyemangati tentang teman-teman yang bergulat di dalam berkhidmah
dan bekerja di perusahaan milik pemerintahan. Bahkan beliau sering menyemangati, beliau mengatakan jangan sampai perusahaan-perusahaan yang ada di milik pemerintahan ini jangan sampai hilang. Saya ingat bahwa termasuk salah satu perjuangan Mbah Maimun yang menjadi sejarah itu adalah jangan sampai pada waktu itu PT Semen Gresik ini ikut kelompok asing. Itu sangat cintanya si Mbah Maimun terhadap pemerintahan. Sampai sempat, ini nggak usah disebutkan secara detailnya, tetapi nyawa beliau taruhkan untuk hal tersebut. Jadi beberapa kali untuk membela kepentingan nasional termasuk apa itu perusahaannya, itu nyawa beliau gadekan dan siap untuk dibunuh untuk hal tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, jadi itulah keluarga, maksudnya saya, itulah pendidik kami yang ada di sini. Bagaimana beliau juga mewarisi dari guru beliau, Kiai Haji Zubair, ayahanda beliau, juga untuk demi negara, membela negara, juga beliau taruhkan nyawa beliau untuk berjuang untuk sebuah integritas dan kemerdekaan bangsa ini. Dalam arti begitulah keluarga dan pendidik atau masyayikh atau guru-guru kami mendidik kita, sehingga saya di sini walaupun belum pernah berjumpa, belum pernah ketemu, belum pernah apa-apa, tetapi sangat melekat di hati kami cinta beliau pada Mbah Maimun, sehingga hal itu menjadikan kami cinta dengan jenengan sedoyo. Dan kami atas nama keluarga mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum, sugeng rawuh atas kerawan jenengan, ziarah jenengan, silaturrahim, yang mana dikatakan bahwa ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang ingin merekatkan. Jadi tugas Rasulullah SAW, dan hal itu diteruskan oleh para kiai, itu adalah bagaimana merawat hubungan baik, cinta antara satu sama yang lainnya. Bagaimana Rasulullah SAW merekatkan kabilah Muhajirin dan Ansor. Bagaimana Aus dan Khazraj disatukan. Dan bagaimana kata Mbah Maimun, Rasulullah SAW adalah seseorang yang berjiwa nasionalisme. Dalam arti menyatukan satu bangsa Arab menjadi satu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Arab yang dulu tercerai-berai, ini katanya Mbah Maimun, sekarang sekarang sejak wujud Rasulullah SAW itu menjadi luar biasa. Hilang kebodohan, mempunyai thaqafah atau mempunyai peradaban, mempunyai makanan-makanan yang ada di dunia dibawa ke Arab semua. Hal itu karena persatuan yang dipupuk dan dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap negara Islam dan terlebih-lebih bangsa Arab yang dulunya tercerai-berai. Dalam sejarah dikatakan tidak ada bangsa yang bercerai-berai sebelum Rasulullah SAW seperti bangsa Arab. Tetapi dengan wujudnya Rasulullah SAW memupuk rasa cinta antara satu sama yang lain, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang luar biasa, sebagaimana hal ini disampaikan oleh ayahanda kami, Kiai Haji Maimun Zubair.
Begitupun tugas para ulama-ulama yaitu menyatukan. Bagaimana satu sama yang lain itu walaupun ada perbedaan tetapi itu saling mencintai, saling senang. Hal ini dibuktikan bahwa dulu kiai-kiai kita mengatakan bersatu. Atau yang disebut sekarang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para hadirin yang saya muliakan, jadi agama Islam adalah agama yang ingin menyatukan, ingin memberikan rasa cinta, kasih sayang antara satu sama yang lainnya. Tak ayal agama Islam ini banyak yang atau jarang yang diungkap bahwa Islam itu juga mensyariatkan untuk bagaimana cinta itu bisa dipupuk. Makanya ini kalau yang suami istri jangan dikira cintanya ini yang diawetkan, yang dipupuk ini bagi yang telah nikah lama saja ya. Tetapi ini bagaimana ajaran Islam memupuk rasa cinta ini, mensyariatkan beberapa syariat yang kalau dihitung-hitung luar biasa. Saya ingat bahwasanya ini dari yang mudah dulu ya. Dari yang bagaimana rasa cinta itu saat antara individual seseorang itu harus dipupuk. Ini banyak sekali agama Islam memberi ajaran syariat. Di antaranya Rasulullah SAW dawan tahadau tahabu. Kalian saling berhadiahlah. Tahabu maka saling mencintai. Rasulullah SAW mengatakan, mengutip dari hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutazawirina fiyya wal sampai yang terakhir ini yang paling tinggi yang saya tahu. Kata Rasulullah SAW mengatakan, kamu kalau senang sama orang, tapi jangan laki-laki sama perempuan ini ya. Si A sama B, laki-laki sama, maksudnya seneng nggak rasa cinta-cinta nafsu, bukan, tapi cinta mahabbah. Seperti dengan cinta Gus Baha, masalah. Kamu kalau cinta sama orang, kamu katakan rasa senang kamu kepada orang yang kamu cintai. Untuk memupuk dua ini masyarakat supaya saling mencintai. Yang sama teman sampean cinta. Coba ini ya. Saya dibilang, saya senang dengan kamu. Pasti yang diomong itu kan menjadi senang. Sehingga satu sama yang lainnya akan terpupuk rasa cinta saling harmonis sekali. Jadi bagaimana agama Islam ini sangat-sangat ingin menyatukan satu sama yang lain, sehingga sampai diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi syariat, memberi ajaran lewat Rasulullah SAW sampai orang Islam, orang yang percaya kepada Rasulullah, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kalau percaya saya, kalau kamu senang kepada seseorang, teman kamu, orang yang baik, yang kamu senangi, katakan, ungkapkan rasa cinta itu kepada yang lain supaya percintaan itu menjadi lebih kokoh, lebih kuat. Bukan dari satu saja, tapi satu sama yang lain begitu mencintai, saling mencintai. Dan hal ini kami selaku dari keluarga juga untuk melakukan hal ini, saya ungkapkan dari keluarga mewarisi dari ajaran Mbah Haji Maimun Zubair, kami mencintai kalian yang bekerja di Pertamina. Kita ucapkan ahlan wa sahlan, terima kasih atas kunjungannya, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Muhammad Urwar Maimun kami haturkan terima kasih. Selanjutnya ke acara terakhir, yakni penutup dan doa kepada Kiai Haji Abdullah Obab Maimun dihaturkan. Doa Arab on nggih.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha khazainallahi nura takununa lil mu'minina faraja wa faraha wa surura wa ashabi ismin taslimin katsira. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ya Allah tamam as-salam wa alafiyah fid din wa dunya akhirah. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aish wa minal ya Allah wa minal afiyati husulaha wa minal aish syarghadahu wa minal umri as'adahu wa minal lutf wa minal fadli azabahu ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام عمه ومن الفضل عذبه ومن اللطف عذبه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واكرم بالعافية غدونا وآصالنا يا الله واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا واعتمادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وإلى رضوانك معادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات ندامة يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا ومشايخنا من النار يا الله واعتق رقابنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار يا عزيز غفار يا كريم يا ستار يا حليم جبار يا الله يا الله يا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله متشابها علينا فنتبع الهوى. اللهم إنا نعوذ بك من أن نموت في طلب الدنيا برحمتك رحمة الراحمين. اللهم يا الله اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وزارنا الكبائر والمن فإنه لا يغفرها إلا أنت واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم يا الله أحسن يا الله وبارك يا الله في بلادنا يا الله في بلادنا يا الله بارك يا الله. نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله. اللهم أحينا يا الله اللهم أحينا يا الله مجتمعنا بالعلم ويا الله بالعلم والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بلا سبب واجعلنا سبب الغنى لأوليائك برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن متابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kepada para masyayikh, kepada para tamu undangan dan para hadirin hadirat, saya haturkan terima kasih. Saya selaku MC pada acara siang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.